Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa duduk kembali thalabul ilmi walaupun secara daring, secara online. Dan kami mengucapkan selamat mendengar untuk para peserta yang menyaksikan langsung dari YouTube channel Rumaiso TV, Facebook fanpage rumaiso.com, Instagram @abdutwasikal, juga yang mendengar siaran langsung dari Radio Darusolihin 107,8 FM yang sekitar 1 kecamatan, mendengarnya di Kapanewon Panggang atau yang sekitarnya Purwosari ataupun Saptosari. Semoga lancar dan terus mendengarkan lewat siaran tersebut, dan ini bisa didengarkan juga lewat streaming Radio DS yang Anda bisa download di Android. Di Play Store ada aplikasi Radio Darusolihin. Nah, itu bisa di-download dan memperingan Anda untuk mendengarkan siaran langsung dari kami pagi ini. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Zoom Khobar Islam Academy yang senantiasa menyiarkan kajian pagi dan malam. Begitu juga para admin yang turut membantu lancarnya kajian nantinya hingga usai. Semoga Allah melanggengkan amal kita ini, ya, terus diberikan keistiqomahan dan jadi amal yang nanti ditinggalkan setelah kita meninggal dunia. Nah, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan merampungkan masih keutamaan Khadijah, istri Nabi SAW yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah wanita terbaik, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis berikut ini, dan kita akan lihat juga keutamaan Khadijah radhiyallahu anha yang lainnya. Baik, bisa dibaca Mas Hanif halaman 13. Ketiga. Yang kelima, Khadijah adalah wanita terbaik di dunia dan akhirat. Khadijah adalah wanita terbaik di dunia dan akhirat. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairu nisaiha Maryamu ibnatu Imrana wa khairu nisaiha Khadijatu. Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3432. Dan Muslim nomor 2430. Ya, makna yang paling nampak antara Maryam dan Khadijah adalah wanita terbaik di masanya masing-masing. Demikianlah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Khairu nisaiha, sebaik-baik wanita itu adalah Maryam ibnatu Imran. Maryam putri Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Dan Maryam ini dari garis keturunannya pun baik. Bukan hanya dari dirinya sih dia wanita terbaik, tetapi dari sisi garis keturunannya juga demikian. Bahkan garis keturunannya itu keturunan terhormat, sehingga sangat mustahil orang menuduh Maryam juga melakukan tindakan kejahatan, melakukan tindakan keji, sampai pun melakukan tindakan zina, karena keluarganya juga keluarga yang baik-baik. Saudaranya Asya ini menikah dengan Nabi Zakaria, ya, dan memiliki putra yang namanya Yahya.
Terus Yahya ini dikaruniai dalam waktu lama juga ya, menunggu. Kemudian orang tuanya Imran. Nah, ini keluarganya Imran. Seperti yang kita tahu dalam surat Ali Imran. Dan kalau secara garis keturunan, ini keturunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, narik ke atas lagi, ini keturunan dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini punya garis keturunan yang mulia. Dan dari Maryam sendiri punya keistimewaan, Maryam ini wanita suci. Ya, wanita suci. Dan Maryam sendiri wanita yang selalu menjaga dirinya, dan dia itu rajin ibadah, punya mihrab, tempat ibadah tersendiri di masanya, dia melakukan ibadah di situ. Dan orang-orang tahu dia dan keluarganya ini adalah orang yang rajin ibadah. Jadi kadang suatu keluarga itu bisa masyarakat tahu ya, karena kegigihan mereka dalam ibadah, semangatnya mereka dalam ibadah. Nah, keluarga ini diketahui oleh yang lainnya. Nanti bisa cari dengan kata kunci di rumaiso.com ya. Saya tunjukkan ada artikel Maryam, saya sudah bahas beberapa, cuma ada sampai karomah Maryam juga ini. Sampai karomah Maryam. Ini dijelaskan di sini. Ini ada beberapa artikel nih. Ada karomah Maryam. Cari dengan kata kunci Maryam aja. Karomah Maryam dengan mendapatkan buah yang bukan pada musimnya. Terus mengenal keluarga Imran, Ali Imran dan Maryam binti Imran. Terus ada kisah Maryam hingga Nabi Isa lahir. Terus nanti ada pelajaran dari kisah istri Nabi Nuh, Nabi Lot, istri Fir'aun dan Maryam. Nah, ini ada beberapa artikel nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 artikel. Kalau Imran sendiri, ini ayahnya Imran bin Basham bin Mansha bin Haskia, keturunan dari Sulaiman bin Daud. Terus ibu Maryam itu Hanna binti Faquda bin Qabil. Kemudian ada situ Nabi Zakaria yang menikahi saudara perempuan Maryam, yaitu Asya. Ada juga yang mengatakan Asya itu bibi dari Maryam, yaitu saudara dari ibunya. Dan awalnya Hanna binti Faquda yang jadi ibu Maryam ini wanita mandul ya. Suatu hari ia melihat seekor burung yang memberikan makan anak-anaknya. Dari situ ibu Maryam sangat berharap sekali memiliki anak. Ia pun bernazar sekiranya ia hamil. Jadi nazar sudah ada sejak dulu ya. Ia bernazar sekiranya ia hamil, maka ia akan menjadikan anaknya pelayan di Baitul Maqdis. Jadi pelayan di Baitul Maqdis, artinya mengabdi di situ. Para ulama mengatakan saat itu juga darah haid Hanna keluar. Ketika ia suci, suami Hanna menggaulinya, yaitu Imran tadi. Akhirnya ia pun mengandung Maryam. Jadi orang dulu itu, kata Ibnu Katsir, biasa bernazar agar anak mereka menjadi pelayan untuk Baitul Maqdis. Nanti lihat kisah ini di Ali Imran ayat 35 sampai 37 ya. Nah, kemudian pada hari lahirlah Maryam, dinamakan ketika itu wa inni samaituha Maryam. Sungguh aku telah menamai dia itu Maryam. Ibnu Katsir mengatakan ini jadi dalil boleh menamakan anak langsung ketika ia lahir. Dan kalau dalam syariat kita juga boleh pemberian nama nanti pada hari ke-7 sebagaimana syariat akikah ya. Kullu gulamin rahinatu bi aqiqati tuzba wa anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Anak tersebut disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Dan ada faedah lagi, Maryam itu ketika lahir itu tidak menangis dengan suara keras. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Dalam ayat disebutkan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ibnu Katsir katakan hal ini dikabulkan pula sebagaimana nazar Maryam diterima. Dalam hadis disebutkan ketika anak lahir setan pasti menyentuhnya hingga keluar tangisan keras. Yang selamat dari hal ini hanyalah Maryam dan putranya Isa. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, bacalah jika kalian mau
Ya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya, pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Nah, maka ketika Maryam itu lahir, Ibu Maryam segera membungkusnya dengan kain, lantas membawanya ke masjid dan menyerahkannya kepada ahli ibadah yang tinggal di sana. Maryam adalah putri dari imam mereka sekaligus pemilik tempat ibadah itu. Mereka pun bersilang pendapat berkaitan dengan diri Maryam. Yang terlihat Maryam diserahkan kepada mereka setelah disusui dan diasuh. Nah, setelah Maryam diserahkan kepada mereka, mereka pun bersilang pendapat tentang siapa yang akan meliharanya. Pada zaman itu Zakaria adalah nabi. Kemudian Zakaria itu hendak mengasuhnya sendiri karena istrinya adalah saudara perempuan Maryam, yaitu Asya yang tadi kita sebut ya, atau bibinya. Nah, kondisi pun mulai memanas dan mereka menginginkan agar dilakukan undian. Akhirnya nama Zakaria yang berulang kali keluar ketika undian tersebut. Maka Zakaria yang mengasuh Maryam. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menjadikan Zakaria jadi pengasuh Maryam. Bahkan di sini disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Zakaria memenangkan undian yang dilakukan sampai 3 kali. Mereka mengundi, ini siapa ini yang mengasuh Maryam ya? Maka keluar nama Zakaria itu berulang kali. Nah, ini tanda kalau ini sampai diundi berarti orang-orang semangat untuk mengasuh Maryam binti Imran. Karena Maryam itu punya keistimewaan, dia dari keluarga terhormat ya, sampai besar itu orang-orang tahu dia itu wanita suci dan seterusnya. Nah, dan di dalam tulisan kami di rumesa.com ada karomah Maryam ya. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 37. Jadi Maryam itu di tempat ibadahnya itu selalu tersaji makanan. Allah memberi rezeki kepada Maryam lewat makanan. Jadi makanan bahkan yang seharusnya ada di musim panas tapi ada ketika musim dingin dan sebaliknya. Kemudian Maryam juga menjadi wanita terpilih seperti disebut dalam Ali Imran ayat 42 sampai 51. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, ini tanda Maryam itu wanita terbaik ya. Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa para malaikat telah memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwasanya ia telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak wanita di zamannya. Ia dipilih untuk melahirkan seorang anak tanpa adanya ayah. Maryam diberi kabar bahwa anak tersebut kelak akan menjadi seorang nabi. Dalam ayat disebutkan, dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian. Maksud kalimat ini adalah Isa di masa kecilnya akan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Tatkala dewasa, Isa tetap mengajak untuk menyembah Allah. Maryam diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, ketaatan yang terus-menerus, sujud dan rukuk. Hal tersebut dilakukan agar Maryam pantas mendapatkan karomah seperti itu, juga sebagai wujud syukur atas nikmat tersebut. Ada yang berkata, Maryam melaksanakan sholat hingga bengkak kedua kakinya. Semoga Allah meridhoi dan merahmatinya. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada bapak dan ibunya. Nah, ini baru sebagian karomah dan kami cantumkan di website rumesa.com tadi, bisa dirujuk dengan kata kunci Maryam. Kemudian wa khairu nisaiha Khadijah. Kemudian wanita yang terbaik lagi adalah Khadijah. Khadijah yang kita bahas kali ini. Dia adalah wanita yang beriman pertama kali pada Nabi SAW. Kemudian yang melaksanakan wudhu dan sholat ya, diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Dan perjuangannya bersama Nabi SAW itu sudah menandakan kalau dia itu wanita yang terbaik. Dia menyupport Nabi SAW dan seterusnya. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, afdhalu nisa'i ahlil jannati Khadijatu binti Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryamu ibnatu Imran. Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Baik. Wanita-wanita yang paling utama di sini disebutkan 4 ini sebagai penduduk surga. Siapa? 1 Khadijah binti Khuwailid yang kita bahas pagi ini. Kemudian yang kedua Fatimah binti Muhammad, berarti putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Asiyah ya, binti Muzahim, ini istrinya Fir'aun.
Ya nanti bisa lihat bahasannya juga di rumaisa.com ada tentang istri Fir'aun ini di tulisan kami. Nanti cari dengan kata kunci istri Fir'aun saja. Pelajaran dari kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut serta istri Fir'aun dan juga Maryam. Itu nanti pelajaran dari surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Ya, ayat 10 sampai 12. Terus ada lagi wanita yang terbaik, Maryam binti Imran. Nah, ini kok Aisyah tidak disebut di sini? Nah, nanti di hadis yang lainnya. Kalau tidak disebutkan dalam satu konteks hadis bukan berarti itu tidak terbaik ya. Nanti ada dalam hadis yang lainnya. Kita akan lihat saat pembahasan ya, Aisyah radhiyallahu anha setelah nanti pembahasan Saudah binti Zam'ah. Jadi ada 4 di sini ya, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, kemudian Maryam binti Imran. 4 wanita ini wanita terbaik. Ada lagi nanti Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keenam. Keenam, banyak sanjungan yang diberikan untuk Khadijah. Dari Aisyah? Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Magirtu ala imra'atin, magirtu ala Khadijata, walaqad halakat qabla ayatazawwajani bisalasi sinin, lima kuntu asma'uhu yazkuruha, walaqad amarahu rabbuhu azza wa jalla ayyubashiraha bi baitin min qasabin fil jannah, wa in kana la yathbahu syatu, wa in kana la yathbahu syata summa yuhdiyaha ila khalailiha. Aku tidak cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Sungguh dia telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah SAW menikahiku. Kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi SAW menyebut dia Khadijah. Rabbnya pun menyuruh Nabi SAW untuk memberikan kabar gembira kepadanya Khadijah bahwa ia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan. Ditambah lagi apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, lalu beliau akan menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Ya, aku tidak cemburu pada seorang wanita pun, kata Aisyah. Nah, ini sama istri Nabi ini nanti ya. Aku tidak cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Padahal ketika Aisyah itu jadi istri Nabi SAW, Khadijah sudah meninggal dunia. Jadi pokoknya dia cemburu pada Khadijah. Kenapa? Sungguh dia telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah SAW menikahiku. Kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi SAW nyebut-nyebut terus Khadijah. Apa-apa Khadijah lagi, apa-apa Khadijah lagi, apa-apa Khadijah lagi. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Khadijah itu ya, akan diberi rumah di surga yang terbuat dari perhiasan. Ini emas perak ya. Yang lainnya lagi, alasan yang lainnya lagi, kalau Nabi SAW menyembelih kambing, selalu yang dipilih terlebih dahulu dikasih hadiah itu sahabat-sahabat Khadijah. Ya, jadi orang-orang dekat Khadijah yang dikasih. Nah, coba baca perkataan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, pendapatku kecemburuan Aisyah yang demikian karena usianya yang masih belia dan baru balik. Mungkin juga itu muncul ketika beliau radhiyallahu an belum balik. Ya, jadi bisa jadi karena memang belum balik atau baru balik sehingga rasa cemburunya itu ada. Namun kesimpulan yang ada di sini bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ya cemburunya Aisyah pada Khadijah. Ya, cemburunya Aisyah pada Khadijah. Kemudian faedah yang kedua lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini, Nabi SAW itu sering menyebut Khadijah. Ini yang membuat Aisyah itu cemburu. Kemudian dari hadis ini juga ini keutamaan Khadijah disebutkan. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwasanya Khadijah sudah diberikan kabar gembira akan dibangunkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu menghadiahkan
menghadiahkan kambing, di sini tidak disebut kurban ya, menghadiahkan kambing ketika disembelih itu kepada sahabat-sahabat Khadijah. Jadi bisa saja seorang itu ya, misalnya ada istrinya yang meninggal atau ada suaminya yang meninggal, maka dia buat baik dengan teman-teman dekatnya. Ya, teman-teman dekatnya, sahabat-sahabatnya. Boleh seperti itu. Sebagaimana kalau seorang anak itu orang tuanya meninggal dunia, sebagai bentuk dia berbuat baik kepada orang tua sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Dia berbuat baik kepada teman-teman dekat orang tuanya. Yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar ketika dia tahu dulu bapaknya Umar itu punya sahabat dekat dari kalangan budak, kemudian datanglah anaknya, maka Ibnu Umar berbuat baik kepada anak budak ini. Naikkan ke hewan tunggangannya, kemudian bawa orang-orang tanya, kok bisa-bisanya kamu berbuat baik pada orang semacam itu? Kemudian Ibnu Umar jawab, dulu bapak saya itu punya teman dekatnya bapaknya ini. Maka sebagai bentuk bakti Ibnu Umar kepada bapaknya walaupun sudah meninggal dunia, nah dia berbuat baik kepada teman dekatnya. Nah di sini yang namanya cemburu itu bagaimana hukumnya? Saya ada dapat pagi ini dari website islamweb.net. Di sini disebutkan judul artikelnya itu ini dari Dr. Said Abdul Azim ya, yang menulis ini al-ghiratu khuluqul kiram. Cemburu itu akhlak orang-orang yang mulia. Coba kita lihat apa maksudnya. Beliau katakan bahwasanya cemburu itu akhlak yang mulia yang ada pada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Allah itu karuniakan. Giro itu dapat kita artikan cemburu, semangat gitu ya. Kalau dalam pengertian ini lebih cocok kita artikan itu ya semangat ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid wa man kutila duna damihi fahuwa syahid wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid wa man kutila duna ahli fahuwa syahid. Ya, orang yang punya giroh, punya semangat gitu ya. Di sini dikatakan siapa yang terbunuh karena hartanya maka dia itu syahid. Siapa yang terbunuh karena membela dirinya ya maka dia itu syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka dia itu syahid. Nah, giro di sini artinya berubahnya hati dan amarahnya hati karena ada sesuatu yang diambil dari yang lain. Jadi ada kepemilikan seorang, kemudian dia kepemilikan ini diambil gitu. Maka dia punya rasa bahwasanya itu kan milik saya. Nah, giroh ini atau cemburu ini lebih sering ada pada suami istri. Makanya kalau pada suami istri kita katakan itu cemburu ya. Ada pada laki-laki, ada pada perempuan juga. Tetapi kata beliau di sini pada perempuan itu lebih dahsyat. Dan ini semakin dahsyat ketika seorang laki-laki ya membuat istrinya itu cemburu gitu. Adapun hukumnya sendiri cemburu, ya kata penulis di sini dalam Islam Web,
Cemburu ini fi mautiniha wal i'tidal fiha binisbatil rijal wan nisa min jumlatil umur mahmudah. Bisa jadi cemburu itu kalau dilihat pada laki-laki dan perempuan, kalau itu ditempatkan pada tempatnya, diletakkan pada tempatnya dan sifatnya itu adil, maka itu jadi cemburu yang terpuji. Ingat ya, kalau ditempatkan pada tempatnya dan memang adil, seimbang. Gitu. Dan kata beliau di sini wal mu'asyara bil ma'ruf, dan mempergauli istri dengan baik, ya konsekuensinya seperti itu. Mempergauli pasangan dengan baik, ya konsekuensinya seperti itu. Ada rasa cemburu. Berarti kalau beliau katakan di sini tadi harus seimbang, karena ada yang berlebihan cemburunya, ada yang tidak cemburu sama sekali. Ya, jadi perlu diseimbangkan di sini. Nah, di sini lagi beliau katakan, jika giroh itu atau cemburu itu berlebihan, maka itu bisa jadi musibah pada seseorang dan juga orang-orang sekitarnya. Ya, ini kalau berlebihan, makanya tadi mesti seimbang. Jadi kalau dikatakan boleh cemburu, nggak boleh. Yang penting itu tidak berlebihan, ya jangan juga sampai tidak ada sama sekali, ya. Dan juga cemburunya itu mesti ditempatkan pada tempatnya. Coba kita lihat di sini, ya, rasa cemburu yang ada dari suami pada pasangannya. Dulu ini dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ia katakan, "Lau ra'aitu rajulan ma imra'ati la darabtuhu bisayf." Seandainya aku melihat ada seorang kok jalan-jalan main dengan istriku, ya, maka aku akan penggal dia. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad li'anna aghyar minhu wallahu aghyar minni." Ya, coba kalian lihat bagaimanakah cemburunya Sa'ad. Ya, karena dia itu orang yang pecemburu, gitu. Kemudian bisa juga kalau tadi suami pada istrinya, kalau ini istri pada suaminya, ya. Nah, ini yang kita singgung tadi tentang cemburunya Aisyah. Tadi kan disebut magirtu ala imra'atin, magirtu ala Khadijah. Tidak ada wanita yang aku cemburui selain, ya, pada Khadijah saja, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, salah satu sifat cemburunya ini, ya, diceritakan dari Anas. Anas itu kan pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi tahu juga seluk-beluk yang terjadi di dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW itu suatu saat berada pada sebagian istrinya, dan salah satu dari istrinya itu mengantarkan, ya, atau mengutus untuk mengantarkan, ya, makanan. Kemudian itu ingin diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya tadi. Lantas orang yang bawa ini, ya, dipukullah makanan yang dia itu bawa, dijatuhkanlah makanan yang dibawa. Oh, ya, dan di sini yang lakukan sini adalah Aisyah. Kemudian jatuhlah, ya, wadah yang berisi makanan tadi. Nah, kemudian ya makanan-makanan yang jatuh tadi kemudian dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu katakan, ini kepada Aisyah yang melakukan tadi, gharat ummukum.
ibunda kalian itu sedang cemburu besar. Ya, sedang cemburu besar. Nah, ini menunjukkan cemburunya istri ya pada suami. Dan ini ada pada Aisyah radhiyallahu anha ya, pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita mau bahas, memang giro itu ada sifatnya. Jadi pokoknya ada sebagian miliknya itu diambil oleh yang lain. Misalnya suami ya punya istri tadi 2 gitu, kemudian dia muji-muji yang lainnya, yang membuat istri yang lain itu cemburu. Kalau ini masih wajar ya, karena dia boleh memiliki istri lebih daripada 1 tadi. Tapi kalau seorang laki-laki kok chattingan dengan yang lainnya, dengan wanita yang lain, ya alasannya karena hubungan kerja, alasannya karena teman lama dan seterusnya, tidak mempedulikan istrinya, istri wajar cemburu ketika itu. Karena kalau yang dalam benar saja cemburunya masih boleh, apalagi untuk yang salah ketika tahu ya pasangannya itu salah saat itu. Jadi kalau ada yang tanya cemburu itu bagaimana hukumnya, boleh asal tidak berlebihan. Ya, boleh asal tidak berlebihan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Nah, nanti mungkin kalau kami ada waktu kami akan tuliskan tentang masalah cemburu ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-7, keutamaan Khadijah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan penghormatan pada kerabat dan sahabat-sahabat dari Khadijah. Nah, masih memberikan penghormatan dan ini kepada kerabat juga sahabat-sahabat Khadijah. Tanda mulianya Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan bahwa ia tidak pernah punya rasa cemburu pada wanita selain pada Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Cemburunya dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutnya Khadijah. Terkadang kalau beliau menyembelih kambing, beliau memotong-motong lalu beliau kirim kepada sahabat-sahabat Khadijah. Sebentar, ya nanti diulang coba. Coba diulang. Aisyah menyatakan bahwa ia tidak pernah punya rasa cemburu pada wanita selain pada Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Cemburunya dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-nyebut Khadijah. Nah, berarti rasa cemburu istri bisa jadi karena suami juga lebih mengunggulkan yang lainnya. Tapi kalau ini kan suatu yang wajar karena Khadijah juga wanita yang terbaik di samping Aisyah. Jadi kalau Aisyah cemburu juga itu cemburu yang wajar saja, masih normal gitu. Dan apa yang Nabi SAW sanjung dari Khadijah memang nyata gitu. Dan itu hak Nabi SAW untuk ya menyanjung Khadijah. Kalau ada rasa cemburu dari Aisyah, ya sifat yang wajar juga. Terus Terkadang kalau beliau menyembelih kambing, beliau memotong-motongnya lalu beliau kirim kepada sahabat-sahabat Khadijah. Aisyah radhiyallahu an pun pernah berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah, fayaqul innaha kanat wa kana li minha walad." Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Khadijah itu begini dan begitu, dan aku mendapatkan anak darinya. Nah, lihat, sampai-sampai Aisyah itu katakan, di dunia ini seakan-akan tidak ada wanita lagi yang lain selain Khadijah. Apa-apa Khadijah lagi, apa-apa Khadijah lagi, apa-apa Khadijah lagi. Dan Nabi SAW itu menjawab, ya memang Khadijah itu begini dan begitu. Dan wa kana li minha walad. Dan aku mendapatkan anak dari Khadijah. Ini Nabi SAW menyebutkan keunggulan Khadijah di sini. Dia istri pertama, kemudian ya Khadijah itu begini dan begitu. Nah, dapat keturunan dari Khadijah yang 6 anak kemarin yang telah kita sebutkan. 2 putra dan 4 putri. Dan di sini sebenarnya ada pelajaran penting karena Aisyah itu menyampaikan apa adanya ya.
Beda dengan keadaan kalau orang itu sudah punya sifat hasad, mungkin penyampaian hadis ini akan dipelintir gitu. Pokoknya janganlah sampai Khadijah disebut lah gitu. Kalau kita itu punya sifat hasad, biasanya ada kebaikan orang lain, ya, kita hasad pada dia, kita sebenarnya ingin menyebut dia, tapi karena ada hasad, ya kita tahan-tahan, jangan. Nah, Aisyah berani menyampaikan seperti ini, tanda bahwasanya Aisyah sebenarnya tidak hasad pada Khadijah, cuma cemburu. Tetapi sifat hasadnya kan bukan berarti ingin menghilangkan nikmat, ya kan? Nah, kalau ada hasad itu sampai gibah juga, ya, sampai menggibahin nanti Khadijah tuh kayak gini wanitanya, ini kayak gini enggak. Aisyah enggak. Aisyah sebutkan apa adanya, tanda dia itu tidak hasad, ya. Tidak dengki pada Khadijah, enggak. Dan juga dia hasadnya tidak dimunculkan, ini tidak hasad dan tidak memunculkan juga. Artinya rasa bencinya itu tidak disebutkan sama sekali di sini. Menunjukkan sebenarnya ketika Aisyah itu menyampaikan seperti ini, menunjukkan, oh ini akhlak luar biasa ya. Kalau kita sendiri kalau sudah nggak senang sama orang, cemburu pada orang gitu ya, nggak mau nyebut-nyebut kebaikan dia, itu nggak mau. Aisyah sampaikan apa adanya. Seakan-akan dunia ini cuma Khadijah saja. Lagi menyebutkan keutamaan Khadijah tuh, itu nggak ditutup sama sekali. Yang tadi dalam hadis sebelumnya, Khadijah dibangunkan nanti rumah di surga dari perhiasan, itu pun nggak ditutupi oleh Aisyah. Khadijah itu punya keturunan dari Nabi Muhammad SAW, itu pun tidak ditutup oleh Aisyah. Itu sifat baik dari Aisyah sekaligus dimunculkan di sini. Selain itu menunjukkan keunggulan Khadijah juga, keutamaan Khadijah. Tapi sifat Aisyah yang berani mengutarakan seperti ini, tanda akhlak luar biasa juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin kalau ini terjadi di belakangan ini, di zaman ini ada dua istri seperti ini nggak mungkin yang satu sangat sulit sekali untuk menyebutkan kebaikan yang lain. Ya buktinya kita sama teman saja, kita ada cemburu dengan dia atau hasad padanya, nggak mungkin kita utarakan kebaikan-kebaikan. Paling kita mau simpan, jangan sampai muncul seperti itu. Insya Allah ini akhlak yang luar biasa. Ini sekaligus menunjukkan keutamaan Khadijah sekali lagi, dan ini juga menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kesimpulannya tentang Khadijah, para jamaah sekalian, beliau wanita terhormat sebelum menikah dengan Nabi SAW, pedagang sukses, kemudian akhirnya lewat Maisarah tahu tentang Nabi SAW ketika diutus ke Syam untuk berdagang, akhirnya memutuskan menikah dengan Nabi SAW. Di usia Khadijah yang 40, Nabi SAW itu yang 25 tahun. Kemudian dari hubungan ini lahirlah 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri. Karena Khadijah itu meninggal dunia sebelum hijrah. Sebelum Nabi SAW itu hijrah. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, yaitu ketika usia 65 tahun. Berarti sudah 25 tahun bersama Nabi SAW ya. Kemudian Khadijah, ya ini wanita yang beriman pertama kali, dan bahkan orang yang beriman pertama kali sebelum yang lainnya, karena dia dekat dengan Nabi SAW, satu rumah dengan Nabi. Tentu ketika Nabi SAW mendapat wahyu, dia itu tahu dan dia mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, menerima wahyu tadi. Beliau juga mendukung Nabi SAW dalam dakwah, baik dengan memberikan support maupun mengorbankan harta. Tanda mulianya lagi, Khadijah ini dapat salam dari Allah dan Jibril. Juga dibangunkan rumah di surga dari perhiasan bagi Khadijah. Juga dikatakan dengan jajaran wanita yang lainnya. Khadijah disebutkan di dalamnya, selain itu ada Maryam binti Imran, ada Fatimah binti Muhammad, ada Asiyah binti Muzahim. Kemudian ada yang poin ke-6 dan poin ke-7 ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimanakah sanjungan yang diberikan untuk Khadijah sampai membuat Aisyah itu cemburu. Kemudian sampai Nabi Muhammad SAW pun berbuat baik kepada keluarga dan sahabat-sahabat dekat dari Khadijah setelah Khadijah itu meninggal dunia, seperti memberikan beliau itu kambing. Memberikan kepada sahabat-sahabatnya itu kambing dari hasil penyembelihan Nabi Muhammad SAW.
Nah, insya Allah besok pagi kita mulai dengan istri yang lainnya setelah peninggal Nabi SAW, yaitu setelah kita lihat tentang Khadijah meninggal, lantas Nabi SAW nanti akan memilih antara Saudah dan Aisyah. Yang dipilih itu adalah Saudah dulu, seorang janda, itu yang dinikahi Nabi SAW sepeninggal dari Khadijah. Insya Allah kita akan bahas mulai besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan, waktu sekitar 15 menit. Saya baca dulu lewat YouTube, sambil yang di Zoom bisa ketik di kolom chat maupun siap untuk raise hand. Lewat YouTube sambil. Apakah hukumnya atau kedudukannya sholatu khairun minan naum dalam azan subuh? Para ulama beda pendapat. Yang lebih tepat sudah berlaku di masyarakat kita sholatu khairun minan naum pada azan subuh. Maka dipakai juga pada azan subuh, itu yang lebih tepat. Ya, sedangkan yang sebelum subuh kalau ada azan lagi tidak pakai sholatu khairun minan naum. Apakah boleh wanita sholat qobliyah zuhur di hari Jumat? Boleh, karena dia kan sholat zuhur, maka dia qobliyah zuhur dulu sebelum sholat zuhurnya di hari Jumat. Ustadz, bolehkah kita sholat di depan dinding dan sekeliling kamar terpajang foto-foto keluarga dan foto anak? Lebih baik foto tadi tidak dipajang. Karena ada sebab foto ini, gambar yang dipajang di dalam rumah membuat malaikat itu sulit masuk. Ya, artinya rumah tersebut nanti kurang dapat berkah. Sehingga disimpan saja, tidak dipajang lagi. Bagaimana batasan mahram sementara seperti dengan saudara ipar? Apakah masih boleh berjabat tangan? Tidak ya, dengan ipar tidak berjabat tangan. Karena sifat mahram muakkad, mahram sementara itu hubungannya seperti wanita lain. Sehingga tidak berjabat tangan bebas dengan ipar. Kemarin Ustadz menerangkan sujud sahwi itu 2 kali, sebelum salam dan sesudah salam. Bukan 2 kali sebelum salam atau sesudah salam ya. Kalau kita sujudnya sebelum salam, berarti sesudah salam kita tidak sujud lagi. Iya, betul. Jadi kita memilih salah satu saja ya gitu Ustaz. Iya, betul. Pilih salah satu. Maryam itu bukan anak Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Maryam itu saudara dengan istri Nabi Zakaria, Asya, menurut sebagian pendapat. Ya, Asya ini nikah dengan Zakaria, punya anak namanya Yahya. Sedangkan anak dari Maryam ya tidak bersuami, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana batasan pergaulan kita dengan sepupu? Ingat, sepupu bukan mahram. Ya, sepupu itu bukan mahram. Kalau dengan keponakan masih mahram, namun kalau dengan sepupu tidak. Sehingga pergaulan dengan sepupu tidak sebebas pergaulan dengan saudara perempuan sendiri. Jadi pahami itu baik-baik ya. Namun kadang ini yang tidak paham adalah sepupu kita gitu. Mereka kira ini saudara dekat nih. Main-main aja, buka jilbab saja, ketemu salam-salaman saja gitu. Enggak. Ada aturan dengan ya saudara sepupu tadi. Walaupun kita bilang itu saudara ya, namun bukan saudara kandung langsung kan. Itu hanya saudara sepupu, anak dari paman kita kan. Ini paman ya atau bibi punya anak kan, saudara sepupu itu namanya. Apa yang harus kita lakukan terhadap buku bajakan yang sudah terlanjur kita beli? Kalau sudah terlanjur ya sudah. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, mana yang lebih baik saat menjadi makmum? Ikut ruku bersama imam atau menyelesaikan bacaan Al-Fatihah? Ikut ruku bersama imam ya. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Itu tadi sekarang di Instagram belum.
terus ada di Facebook. Ya, Facebook belum ada ya. Baik. Ya, sebelum dari Zoom nanti ada, bisa lihat di medsos kami ada 3 buku tebal. Ini dapat diskon 30%. Mas Santri. Ini menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu dan pengalaman kami menuntut ilmu ada di sini. Sampai kiat-kiatnya hingga istiqomah. Mutiara nasihat Ramadan, nasihat-nasihat seputar Ramadan, bagus untuk yang biasa memberikan ceramah. Ada 40 materi kultum di sini. Sebenarnya bukan kultum, bahkan lebih dari kultum, tapi ini 40 materi terkait nasihat-nasihat Ramadan. Panduan Ramadan kontemporer, buku kami lengkap tentang puasa sampai masalah-masalah terkini. 3 ini 125.000, 110.000, yang Mas Santri 125.000, semua diskon 30%. Dan ada buku amalan bagus, namanya 50 doa mengatasi problem hidup, ini juga diskon 30%, harga semula 35.000. Bisa diperoleh di Ruwaifi Store, cari di Instagram ada, atau di 0852 00 171 222, diskonnya sampai tanggal 30 ya, atau di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, Urumaiso Store. Baik, dari Zoom silakan bertanya. Coba di partisipannya dinyalain. Mbak Vika. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan bertanya di luar tema. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan titipan dari teman saya. Iya. Apakah masih wajib sesungguhnya suami memberikan ilmu kepada si istri? Iya. Si istri telah memahami ilmu agama seperti akidah, fikih dan lainnya. Iya. Tetapi si suami masih belum memahami mengenai ilmu akidah, fikih dan lainnya. Apakah si istri bisa memberikan ilmu kepada si suami? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bisa saja selama suami itu mau gitu. Kalau tidak, ngajak suami ke majelis ilmu. Kalau suami tidak ingin diajarkan oleh istri, ya tergantung tipe suami ya. Kadang ada suami yang, ya tolong kamu ngajarin saya dong gitu. Kadang yang dari suami nggak mau istri yang ngajar. Gue ini pemimpin. Nah itu kayak gitu prinsip suami nanti. Gue ini pemimpin, gue nggak mau dengar lo gitu. Nah, nanti dijawab seperti itu. Maka kalau memang nggak mau ya diarahkan untuk ngikut dalam majelis ilmu yang lain yang mungkin sama-sama laki-laki yang ngajarkan gitu. Ya, dan dari sini istri punya sikap harusnya, ya, pokoknya jangan sampai rendahkan suami, tetap ngajak terus suami gitu, bersabar untuk hadapi suami dan seterusnya. Ya, dan ini ujian, jadi masing-masing setiap rumah tangga itu punya ujian ya. Pertanyaannya. Iya. Silakan berikutnya lagi. Tanya satu lagi. Iya. Kan hari ini sampai hari Kamis kebetulan puasa Ayyamul Bid. Iya. Misalnya dikerjakan pada hari Rabu atau Kamis, pada hari Rabu dan Kamis, apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Dan hari Kamis itu boleh menggabungkan puasa hari Kamis. Hari Kamisnya boleh dengan Ayyamul Bid, dapat 2 pahala. Iya. Terus yang puasa Ayyamul Bidnya cuma 2 hari berarti. Iya, Ustaz. 1 harinya di mana? Tidak dikerjakan gitu. Tidak dikerjakan, berarti pahala Ayyamul Bidnya cuma 2 hari. Baik. Gini, jadi pahami, Ayyamul Bid itu perintah untuk puasa 3 hari tiap bulan. Kalau tidak mampu Ayyamul Bid, pilih hari yang lain, yang penting dalam sebulan itu 3 hari. Kalau orang sudah milih puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid kalah tuh dengan Senin Kemis. Ayyamul Bid nggak ada apa-apa kalau dengan Senin Kemis dilihat dari jumlah hari. Kan jumlah harinya lebih banyak. Kalau saran saya punya kemampuan Senin Kemis. Kalau tidak punya kemampuan 3 hari tiap bulan. Ingat ya, 3 hari tiap bulan. Milih harinya paling bagus Ayyamul Bid. Tidak mampu Ayyamul Bid, pilih hari yang lain. Jadi jangan 2 hari saja, tambah 1 hari lagi. 1 hari ini tidak termasuk Ayyamul Bid kalau di luar 13, 14, 15 ya. Tapi dapat keutamaan puasa 3 hari tiap bulan. Yang paling bagus kalau mau Senin Kemis. Gitu ya. Jadi jangan terlalu sebagian orang terlalu berlebihan menyikapi Ayyamul Bid. Saya nggak bisa ini, nanti gimana? Ya Ayyamul Bid masih kalah dengan Senin Kemis. Nggak lakukan juga nggak dosa gitu ya.
Tapi kalau mau setiap bulan itu 3 hari puasa, jangan cuma 2 hari. Gitu ya? Nah, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pak Iyakum. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Eda Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana cara menghadapi ibu mertua jika ada ibu mertua itu seperti apa ya, sama menantu perempuannya itu agak-agak gimana gitu, padahal menantu perempuannya itu sudah berbuat baik, berusaha berbuat baik, kemudian menyenangkan hati ibu mertuanya, tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya ibu mertuanya itu marah, kemudian mengungkit keburukan menantunya, kemudian menceritakan keburukan menantunya kepada saudara-saudaranya, begitu Ustaz. Yang ditanyakan apa? Bagaimana caranya menghadapi ibu mertua yang semacam itu? Selalu pokoknya difitnah oleh ibu mertua sendiri. Bukan memfitnah, cuman kadang kalau misalnya ibu mertua itu jengkel sama menantunya, kemudian menceritakan keburukan menantunya kepada keluarganya yang lain, begitu. Ya, gibahin lah Dan ya. itu seringkali terjadi, Ustadz. Solusinya, ini cari solusinya kan? Betul. Solusinya buat baik pada ibu mertua. Kasih hadiah. Pokoknya kasih sesuatu yang spesial untuk dia. Sampun Ustadz, kadang Iya, apapun cari sudah lagi saya yang lain. lakukan. Kalau bilang sampun masih cari lagi yang lain. Baik Ustadz. Iya, kan ada yang spesial mungkin yang belum dikasih gitu. Cari cara lagi. Pokoknya mikir strategi. Jadi dengan mertua bukan menjauh, namun mikir strategi gimana nih? Oh ini kurang suka ya. Oh ini masih nggak biasa ya, cari lagi. Ini apa lagi ya, cari lagi. Nah gitu. Terus yang kedua, misalnya apa? Tapi kalau misalnya kemudian saya itu agak lama-kelamaan kemudian jengkel, terus saya malas akhirnya diajak suami pergi ke rumah mertua, tapi suami tetap pergi ke sana. Kemudian saya kalau tidak ikut, apa saya jangan nanti tambah fitnah lagi lebih besar. Mendingan datang tapi sabar-sabar dengan omongan dia gitu. Iya, kadang kalau ngomong suka pedes banget. Iya apa-apa pedes sih. Kata ini Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, cobaan dari wali Allah itu adalah dari lisan pedesnya perempuan. Gitu. Dari lisan pedesnya perempuan. Di cobaan wali Allah itu di situ. Jadi memang maaf wanita, omongannya memang di situ. Itu cobaannya itu. Baik cobaan untuk laki-laki atau cobaan untuk wanita yang lain. Sama dari mertua pada menantunya sendiri. Cobaan gitu. Masing-masing ada ujian ya. Ujian ada dari mertua, ada dari ini. Anggap itu ujian saja. Ini punya saya jalani gimana, kemudian saya cari solusi seperti apa ya. Gitu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Silakan, Resen. Silakan Ibu Sabidah. Baik, Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apakah bisnis afiliasi diperbolehkan? Dalam hal ini, objek penjualannya adalah kelas online. Bentuknya afiliasinya gimana? Setiap alumni boleh mendaftar menjadi afiliasi. Buka usaha lagi sama seperti itu, gitu maksudnya? Menawarkan kelas online yang diadakan oleh penyelenggara. Nanti yang afiliasi dapat komisi dari setiap peserta yang mendaftar lewat afiliasi tadi. Boleh-boleh saja, tidak ada ini muskilah di situ. Tidak mirip seperti MLM, Ustaz. Kan cuma cari saja. Kalau MLM kan sisi masalahnya cari anggota baru, tapi yang dikejar itu bonus, dan bonus ini nanti bukan dari produk penjualan, tetapi dari sebenarnya besarnya uang yang nanti disetor. Jadi produknya A gitu ya, harga seharusnya 100.000, tetapi ketika daftar nanti 200.000, 100.000 ini untuk penyaluran ke anggota yang lain. Jadi sebenarnya intinya bukan pada produk, intinya itu untuk rekrut member baru, dan hidupnya MLM ini karena member. Iya Ustaz. Nah, Beda ya, rekrutnya ini yang nanti hidupkan MLM-nya tadi gitu.
Kalau dia tidak rekrut anggota baru, MLM nggak jalan. Itu bedanya. Sama dengan Ponzi itu, hampir mirip. Kalau Ponzi itu datar dengan ada anggota baru, kalau MLM piramid sistemnya. Bedanya situ saja. Ada produknya lihat dulu ini produknya wajar nggak? Itu MLM ya. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi silakan. Ummu Hafiz silakan. Ummu Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada kendala. Ummu Hafiz bisa di suaranya tidak jelas nih, Ummu Hafiz, mohon maaf. Nah, kita lewat dulu, Ummu Hafiz boleh di Belum ya, baik. Berikutnya lagi. Oke, silakan Ukti Akhwat. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada disinggung tentang akikah. Bagaimana, Ustaz, dengan seseorang yang tidak diakikah karena orang tuanya tidak mampu? Maka jadi gugur. Akikah dilihat dari kemampuan. Ketika orang tua tidak mampu, gugur. Apalagi akikah cuma sunnah, tidak sampai wajib menurut jumhur atau kebanyakan ulama. Iya, Ustaz. Bisa yang kedua, Ustaz. Iya. Waktu kajian yang beberapa hari lalu, Ustaz bilang ada yang kajian katanya perempuan hamil di situ tidak bisa berhubungan suami istri. Kajian malam ya? Iya, Ustaz. Itu bukan maksud. Iya, bukan maksudnya itu. Tapi maksudnya adalah jadi ada wanita dihamili oleh laki-laki lain. Ya, wanita dihamili laki-laki lain, maka tidak boleh lagi ada laki-laki baru menikahinya lalu menggaulinya gitu. Oh, iya. Karena rahimnya sudah ada yang lain dulu, tunggu sampai melahirkan. Oh, gitu, Ustaz. Namun beda kalau wanita ini hamil, terus laki-laki yang ingin menikahinya itu laki-laki yang menghamili dia sendiri gitu. Itu hukum yang berbeda. Paham ya? Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Nanti bisa lihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa lihat rekaman saya di channel Rumaiso TV, ya, ada dengan judul Anak Hasil Zina. Ya, itu ada keterangannya. Baik, berikutnya lagi silakan. Masih present, Ustaz? Ya, masih resen dulu. Silakan Ibu Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mau tanya yang bilang apakah wajib orang wanita sholat Jumat di rumah? Bukan sholat Jumat di rumah, sholat duhur gantinya. Tapi kalau misalnya Ustaz dilakukan sholat Jumat di rumah, apakah boleh hal itu? Sholat Jumat kan syaratnya berjamaah. Halo? Ya, kalau sholat lima waktu tidak disyaratkan berjamaah, tapi berjamaah lebih afdal ya. Ya, tapi kalau sholat Jumat syaratnya harus berjamaah, tidak berjamaah tidak sah. Iya. Jadi kalau wanita cuma sendirian di rumah sholat Jumat gak sah itu sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat sepakat ulama harus berjamaah. Dan ada ketentuan untuk sholat Jumat sendiri. Gitu ya. Baik. Iya. Apakah wajib seorang bayi yang meninggal dihajati, Ustaz? Kalau ada bayi yang sudah lahir meninggal dunia tetap diakikoi. Gitu ya? Iya. Baik. Silakan, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi silakan raise hand. Andi, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin bertanya mengenai iman Ustaz?
Imani ya, silakan. Bolehkah kita menerima pesanan Imani yang dicetak, maksudnya dikasih gambar katakanlah logo perusahaan, tapi dikasih saldo, Ustaz? Misalnya 50.000 gitu. Dan pembayarannya karena PO, jadi 2 minggu pembayarannya. Apakah boleh, Ustaz? Jadi ini pembuat kartu Imani gitu ya? Betul, untuk merchandise perusahaan dikasih logo. Terus ada saldo. Ada saldo. Ya. Mungkin kalau kartu Imaninya karena di print ada logo, bisa jadi seperti istisna ya, Tat ya. Nah itu nggak masalah ya. Saya bukan lihat di sini, tapi kayaknya mungkin Bapak bingung, ini ada saldo nanti digunakan, jadinya jadi riba gitu maksudnya. Banasiah karena pembayarannya 2 minggu atau tidak ya, Ustaz ya? Karena sebenarnya yang utamanya kan adalah pembuatan kartu berlogonya, Ustaz. Itu tadi saldonya itu ikutan, tapi pembuatan kartu intinya di situ. Iya begitu, Tat. Itu bukan penukaran uang, tapi pembelian kartu. Pembelian kartu. Uangnya Jadi ikutan, uangnya tabi, boleh. Masih diperbolehkan, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum. Allah yubarik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Resen lagi ya. Pak Eko atau Bu Eko? Saudara atau saudari Eko? Kalau Baik, bisa berikutnya lagi. Pak Hafiz, Hafiz masih Hafiz. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustaz, bagaimana cara menasihati adik ipar saya yang suka melakukan hal bid'ah seperti Maulid Nabi, Ustaz? Sedangkan adik kandung, sedangkan adik kandung saya lebih mengarah ke sunnah, Ustaz sebenarnya. Baik. Ummu Hafiz pokoknya belajar terus saja. Belajar, nanti dari belajar Ummu Hafiz nanti bisa contohkan saja deh. Saya nggak gitu. Nanti mereka akan sadar sendiri pelan-pelan. Kadang kita tidak merubah orang itu dengan ngomong langsung ya. Tapi saya selalu ajarkan bisa dengan sikap. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk bicara langsung, tunjukkan sikap saja. Saya nggak kayak gini, nanti biar dia tahu sendiri. Oh, Ummu Hafiz nih nggak kayak gini ya. Ini ya, ipar saya kok nggak kayak gini ya. Itu sudah jadi tanda tanya luar biasa itu. Nah, Ustaz. Gitu ya. Itu mainnya halus banget itu. Halus dan pelan-pelan diterima. Matangkan ilmu terus, belajar terus. Nah, Ustaz. Iya. Ustaz, boleh satu lagi, Ustaz? Iya. Untuk kalau misalkan kita sholat, mukena kita terbalik, Ustaz. Baru terasa pas lagi sholat. Baik. Itu apakah membatalkan sholatnya atau diteruskan, Ustaz? Pakaiannya suci enggak? Suci. Nah, suci. Ya, Cuma tidak ada terbalik. najis kan, cuma terbalik kan, sah. Karena tidak dipersyaratkan dalam syarat sholat pakaian harus nggak terbalik gitu, nggak ada. Nah, Semua pakaian disyaratkan suci saja. Nah, Gitu ya. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi terakhir silakan di resen. Silakan Bapak Rafi. Pak Eko dulu, silakan. Halo? Iya, silakan. Silakan. Oh, iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya. Ana kan anak dari seorang ibu yang jualan barang reseller, Ustaz. Nah, di fotonya itu terkadang ada wanita yang mengumbar aurat, Ustaz, meskipun pakai jilbab. Itu hukum penghasilannya gimana ya, Ustaz? Jualannya apa itu? Barangnya? Baju muslim. Baju muslim wanita. Di baju muslimnya ada gambar wanitanya? Enggak, Ustaz, cuman modelnya, model si pemakai bajunya itu ada mengumbar aurat, Ustaz. Tapi kan maksud pokok jual pakaiannya kan? Oh, jual pakaian, Ustaz ya? Nah, sah jual belinya. Oke.
Ya itu aja Ustadz sih. Iya. Satu lagi. Syukron, Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron. Kiraan yang terakhir. Afwan. Saudara-saudari Eko. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin penjelasan ini Ustaz tentang Maryam yang dia beribadah atau berhikmah di masjid. Ibadahnya itu apa saja yang dilakukan Ustaz ya? Kalau tadi ada sebut sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, berarti ada ibadah sholat juga. Ya kayak kita itu ada itikaf gitulah kalau di zaman kita. Tapi mereka kan punya syariat ibadah sendiri gitu. Berdiam di tempat ibadah, mengabdi di situ gitu. Oke. Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya ada di chat, bisa baca dua. Ya, bisa baca dua, silakan ya. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, bolehkah seorang laki-laki hanya fokus pada ibadah dan menasihati orang lain? Kadang berakhir dengan debat kusir, tetapi enggan untuk mencari nafkah maupun membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Alasannya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah dan ia khawatir ibadahnya terganggu jika bekerja. Dan untuk kebutuhan sehari-harinya orang tua dan saudara-saudaranya yang berkeluarga membantu laki-laki tersebut, mulai dari menyiapkan makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Padahal dia memiliki 2 anak yang tinggal bersama mantan istrinya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan. Itu prinsip orang malas. Ya, itu prinsip orang malas. Jadi dia yang malas, kalau dia ngaji nggak benar itu. Karena prakteknya nggak kayak gitu. Para salaf juga ajarkan tidak seperti itu. Mereka kerja, bukan bergantung pada rezeki orang. Imam Ahmad pernah lihat ada orang seperti ini, Imam Ahmad tuh marahin orang kayak gitu tuh. Itu bukan orang yang tawakal. Iya, dia pasrah, ya pasrah pada orang itu. Dan nyusahkan orang, dan dia tanggung jawab pada ada orang yang dia nafkahi, dia nggak cari nafkah, dosa dia. Dia beribadah tapi berdosa. Kafa bil mari itsman ayudhi amay yaqud. Kata Nabi SAW, cukup seorang dikatakan berdosa jika dia melalaikan nafkah untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, dia dosa di situ. Ya, walaupun dia kedoknya ibadah, itu kedok ibadahnya orang malas itu namanya. Ya, wallahu a'lam. Ya, terus berikutnya lagi satu lagi di chat. Baik Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa untuk perempuan yang gadis lebih utama daripada janda Ustaz? Lalu untuk laki-laki apakah yang bujang lebih utama juga daripada duda? Jazakallah khairan. Dari sisi ini ya, dari sisi karena dia belum menikah, terus sifatnya juga kan berbeda dengan janda. Tapi ada juga pernikahan yang ada seorang sahabat, dia cerita pada Nabi, saya lebih memilih janda daripada gadis. Sebenarnya tergantung orang ya, tapi Nabi SAW sarankan tetap gadis dulu. Wallahu a'lam. Baik, demikian kita cukupkan. Insyaallah besok pagi jika ada pertanyaan saya belum menjawab, bisa tanyakan langsung besok pagi, baik lewat YouTube, Instagram, Facebook, ya maupun telepon langsung serta lewat Zoom. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.